Shalom, senang sekali kita bisa bertemu di dalam program Tuhan Bentuklah Aku. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang pada kesempatan ini saya akan baca dari Perjanjian Lama, tepatnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Begini firman Tuhan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu saya berbincang dengan seorang kawan. Dia sempat ceritakan tentang kesulitan hidupnya. Dia punya usaha dan di masa-masa seperti ini usahanya kemudian macet. Tokonya harus tutup, dia harus meliburkan karyawannya, dan dia juga memiliki hutang yang cukup besar di bank karena memang untuk modal usaha. Di akhir pembicaraan itu dia berkata, "Saya sangat tertekan dan stres." Sementara mungkin pada kesempatan yang lain ada seorang mahasiswa yang juga berkata, "Saya bosan dengan semua ini. Saya tidak tahu lagi sampai kapan harus mengikuti kuliah yang seperti ini. Sangat membosankan." Bapak Ibu, dua gambaran itu menjadi gambaran yang umum barangkali di tengah-tengah situasi kita sekarang ini. Stres adalah sesuatu yang rasanya akrab dengan kehidupan kita, baik sebelum masa pandemi maupun sekarang lebih-lebih. Nah Bapak Ibu, pada saat seseorang mengalami stres, apa yang terjadi? Dia mengalami tekanan dan juga kemudian dia merasa tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kesulitan itu. Karena memang rasa-rasanya sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Di dalam situasi seperti itu biasanya kita bertanya, sampai kapan? Apakah saya sanggup? Kalau memang Tuhan ada, apakah dia sedang bekerja sekarang? Apakah dia sanggup dan bisa menolong saya? Benarkah Tuhan diam? Rangkaian pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh siapapun di tengah-tengah kesulitan yang menekan. Itu juga mungkin pertanyaan yang dilontarkan oleh umat Yehuda kalau kita membaca Yesaya tadi. Ayat yang ke-27 dari pasal 40 dituliskan, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Apa yang tengah terjadi? Rupanya bangsa Yehuda hari itu sedang berpikir bahwa Allah adalah Allah yang tidak terlihat. Hidup mereka tersembunyi. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Allah tidak melihat mereka. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sedang mempertanyakan kembali. Pertama tentu tentang kehadiran Allah. Yang kedua tentang kesanggupan Allah. Memang ada dua hal yang tengah terjadi. Dua hal itu yang dipertanyakan. Tapi tunggu dulu, apa yang terjadi sebenarnya? Hari itu Yehuda tengah mengalami tekanan yang tidak kecil. Yesaya hidup pada masa dua raja besar yang memerintah, Raja Hizkia dan kemudian Manasye. Pada masa kedua raja inilah mereka mengalami bahaya, mengalami ancaman karena Yehuda akan dihancurkan oleh kerajaan-kerajaan besar. Awalnya Asyur mencoba mengalahkan, tetapi kemudian Allah melepaskan mereka. Lalu kemudian datanglah bahaya berikutnya dari kerajaan Babilonia. Itu semua terjadi karena dosa yang dilakukan oleh Yehuda. Mereka membelakangi Allah. Tapi celakanya mereka menolak untuk bertobat.
Dan pada akhirnya Yesaya dengan izin Tuhan melihat ke depan pada masa yang cukup jauh bahwa mereka akan mengalami pembuangan dan situasi yang sangat menekan. Pada situasi seperti itulah seruan ini muncul dari mulut Yehuda. Bapak Ibu, benarkah demikian? Ada dua kesalahan pandangan umat Yehuda terhadap Allah. Yang pertama, mereka berpikir bahwa Allah tidak mampu melihat mereka. Allah tidak bisa memperhatikan mereka. Bapak Ibu, bukan demikian. Karena di dalam ayat selanjutnya, Yesaya mengatakan, lihatlah bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia sanggup menciptakan segala sesuatu, maka dia juga sanggup memelihara. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup manusia yang luput dari Allah. Lalu yang berikut, bahwa Allah bukan saja Allah yang diam, Allah yang tidak bekerja, seolah-olah demikian bukan? Tetapi sesungguhnya dia Allah yang terus bekerja dengan cara apa? Dengan cara memberikan kekuatan kepada mereka. Allah memang tidak segera mengangkat kesulitan itu. Tetapi Allah memberi kekuatan untuk mereka melewati situasi-situasi yang tidak mudah. Bapak Ibu, semua itu Allah lakukan untuk mereka. Dan dalam bagian selanjutnya, Yesaya menjelaskan bagaimana cara Allah memberi kekuatan dengan mengambil dua gambaran yang sangat kontras. Gambaran pertama, Yesaya mengatakan tentang orang-orang muda dan teruna-teruna. Dua istilah ini sedang menunjuk kepada seorang yang muda, yang penuh dengan energi, orang yang kuat secara fisik. Tapi mereka yang kuat secara fisik itu pun suatu saat akan jatuh, akan lelah, bahkan tersandung. Kekuatan manusia sehebat-hebatnya, ada satu titik di mana dia mencapai batasnya dan tidak mampu lagi. Sementara dalam bagian lain, dalam ayat selanjutnya, langsung dikontraskan dengan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini memakai istilah mengandalkan Tuhan. Artinya dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Kepada mereka inilah Allah dikatakan memberikan kekuatan baru. Kata memberikan kekuatan baru itu memakai satu istilah yang lebih tepat, melipat gandakan kekuatan mereka. Jadi yang Allah kerjakan adalah Allah memberikan kekuatan dan menambah kekuatan buat mereka untuk bisa melewati kesulitan. Dan caranya digambarkan oleh Yesaya seperti seekor burung Raja Wali. Bapak Ibu, burung Raja Wali dikenal sebagai burung yang sangat istimewa. Kalau burung lain pada saat berhadapan dengan badai, maka mereka akan bersembunyi mencari tempat yang aman. Tetapi Raja Wali tidak. Dia bahkan menanti datangnya badai. Dan pada waktu badai itu tiba, maka dia segera merentangkan sayapnya. Dan kemudian naik melewati badai itu, dia terbang tinggi dan mencapai tempat yang tidak pernah bisa diraih dan dicapai oleh burung manapun. Raja Wali adalah seekor burung yang sanggup menghadapi situasi yang sulit, badai yang datang menerpanya. Dan bagi Tuhan, Allah menggambarkan bahwa orang-orang yang menanti-nantikannya akan mendapatkan kekuatan seumpama Raja Wali itu. Dia tidak akan dihempaskan oleh kesulitan, tidak akan dihempaskan dan dikalahkan oleh semua masalah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang kehidupan yang kita jalani bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Ada seorang penulis sekaligus seorang psikiater yang terkenal, dia pernah mengatakan bahwa life is difficult and this is the great truth. Hidup itu memang sulit dan ini adalah sebuah kenyataan atau kebenaran yang hakiki bagi setiap kita. Bapak Ibu, memang hidup manusia bukanlah hidup yang mudah untuk dijalani. Tetapi ingat bahwa ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang memberi kekuatan. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Alasannya juga sederhana. Karena kekuatan kita terbatas, bukan? Kita perlu bergantung kepada sumber kekuatan lain di luar kita yang memampukan kita. Dan itu hanya kita bisa jumpai di dalam Kristus. Kenapa Kristus? Karena dia pernah mengalami dalam hidupnya sebagai seorang manusia tekanan-tekanan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu dahsyat,
dan hidup yang dijalaninya tidaklah mudah, tetapi dia berhasil melewatinya. Pandanglah pada salib. Salib adalah lambang kemenangan, bukan lambang kekalahan. Di atas salib itu ada anak Allah yang menyelesaikan seluruh masalah hidup manusia dan tekanan hidup karena dosa. Dan dia menderita untuk melepaskan kita. Karena itu kita bisa datang kepada Dia yang layak untuk kita percayai. Bahwa Allah adalah Allah yang akan memberikan kekuatan di mana kita merasakan hidup kita sudah sampai pada ambang batas kekuatan kita. Jadi kalau kita sedang merasakan saat ini hidup kita tidak berdaya, jangan menyerah. Karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Di dalam bagian ini saya akan menutup dengan mengingatkan satu pesan, satu take home message yang diberikan untuk kita. Kekuatan baru senantiasa diberikan bagi kita yang sedang kehilangan semangat karena kita mengandalkan Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sempurna, yang datang bukan saja untuk menyelamatkan tetapi juga memberi kekuatan baru kepada kami yang mengalami tekanan hidup karena berbagai persoalan yang muncul. Kami tahu kami punya pengharapan, kami tahu kami punya Engkau, Allah yang tidak pernah berubah. Terpujilah Engkau, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Ingat selalu kepadanya, Dia memberi kekuatan yang baru.